Selamat pagi anak-anak. Jadi sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Keza. Keza. Iya, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Keza. Sama-sama, Bu. Hari ini kita akan belajar kelas 2, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, dengan muatan Bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK. Nah, apakah kalian tahu apa itu kalimat ajakan? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Kalimat ajakan itu adalah kalimat untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Ciri dari kalimat ajakan sendiri itu diawali dengan kalimat atau kata ayo, mari, yuk. Dan ciri kalimat ajakan diakhiri dengan tanda seru. Berikut adalah contoh kalimat ajakan. Ayo bermain basket. Mari kita belajar menulis puisi. Yuk kita jaga kebersihan kelas. Berikut adalah contoh kalimat ajakan yang berupa percakapan. Ada yang mau membantu Ibu membaca kalimat ajakan Kesha? Saya, Bu. Ya, sama siapa? Dia mau? Yo. Kesha jadi Rizky dan dia jadi Udin ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Din, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Ki, kita ajak teman yang lain. Boleh saja, Din. Semakin banyak teman akan semakin lebih menyenangkan. Tapi Ki, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan dan sepedaku bocor. Tidak apa-apa, Din. Ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, berikut itu adalah contoh percakapan dari kalimat ajakan. Nah, di dalam sebuah percakapan itu ada sebuah kalimat ajakan yang mana ada yang tahu kalimat yang menunjukkan kalimat ajakan yang mana? Saya tuh. Ayo. Ayo kita bermain kelereng di lapangan. Iya, betul. Yaitu ada di yang diucapkan Rizky. Yang kedua ada kalimat perintah. Kalimat perintah digunakan untuk meminta atau menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Dengan ciri-ciri kalimat akhirnya adalah lan atau kan. Akhir kalimat menggunakan tanda seru. Berikut adalah contoh kalimat perintah. Yang pertama ada anak-anak keluarkan buku latihanmu. Nah, jadi yang menjadi kalimat perintah ini adalah keluarkan karena di akhir kalimat itu ada menggunakan kalimat kan. Yang kedua, cucilah tanganmu sampai bersih. Yang menjadi kalimat perintah adalah cucilah. Karena di dalam kalimat akhirnya itu menggunakan kalimat lah. Dan yang ketiga, masuklah ke kelas dengan tertib. Yang ketiga ada kalimat penolakan. Kalimat penolakan digunakan untuk menolak tawaran atau ajakan dari orang lain. Kalimat penolakan sebaiknya diucapkan dengan santun, agar santun penolakan biasanya menggunakan kata maaf. Nah, ciri-ciri kalimat penolakan
ditandai dengan kata maaf dan tidak. Akhir kalimat menggunakan tanda titik. Nah, contoh kalimat penolakan sendiri itu ada, maaf Rara, aku tidak bisa bermain. Itu contoh yang kedua, maaf Udin, saya tidak bisa belajar bersama karena saya sedang demam. Itu termasuk ke dalam contoh penolakan yang santun dan baik. Nah, terus ini ada contoh penolakan yang tidak menjaga kerukunan. Di sini ada Dino dan Rini. Dino, ini permen untukmu. Dan Rini, tidak mau permennya tidak enak. Yang kedua, contoh penolakan yang menjaga kerukunan. Rara, silahkan diambil kuenya. Nana, terima kasih. Maaf, tapi saya masih kenyang. Nah, jadi kalau kita mau menolak sebuah penolakan itu harus menggunakan kalimat yang santun dan baik ya. Jangan meniru kalimat yang dibicarakan oleh Rini. Dan kalimat rukun menjaga kerukunan itu ada yang tahu tidak? Termasuk ke dalam sila keberapa? Pertama, Bu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Benar tidak? Salah, Bu. Salah. Terus yang benar yang mana, Kesya? Yang Persatuan Indonesia. Benar, Persatuan Indonesia. Ada yang hafal? Sila 1 sampai 5? Saya, Bu. Ayo. Siapa? Ya, Saya. Ayo. Kesya, ayo. Saya dulu, Bu. Ayo, Kesya. Ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih, Kesya. Ya, Bu. Nah, di dalam Pancasila itu ada melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itu terdapat simbol-simbol di dalam sila 1, 2, 3, 4, dan 5 dan memiliki arti. Nah, berikut adalah nyanyian. Ayo kita nyanyikan bersama-sama ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Baik. Bintang 2 rantai 3 pohon benih 4 genteng 5 padi Dan kapas. Ada yang hafal? Dia hafal, Bu. Kita nyanyikan sekali lagi bersama-sama ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Bintang 2 rantai 3 pohon beringin 4 kepala genteng 5 padi Dan kapas. Ini adalah simbol-simbol dari Pancasila. Ada yang tahu simbol sila pertama itu apa? Bintang, Bu. Ya, betul. Terus sila kedua? Rantai. Hai. Sila ketiga?
Ada yang tahu sila ketiga apa? Pohon beringin. Betul, pohon beringin. Sila keempat? Pohon beringin, Bu. Ya, terus sila keempat? Kepala benteng. Ya, betul. Sila kelima? Padi dan kapas, Bu. Ya, betul. Pintar-pintar semua. Nah, sila pertama, bintang. Nah, bintang itu melambangkan sebuah cahaya yang dipancarkan kepada setiap manusia. Lambang bintang juga diartikan sebagai sebuah cahaya untuk menerangi dasar negara yang 5. Nah, ada yang tahu contohnya apa? Nah, contoh dari sila pertama itu contohnya misal sebagai umat non-muslim ketika tiba waktunya bagi yang beragama muslim untuk berpuasa, kita yang non-muslim itu harus menghormati dengan tidak makan di tempat terbuka. Sebaliknya juga misalkan ketika umat Kristen sedang mengadakan acara besar keagamaannya seperti acara Natal, kita sebagai umat non-Kristen bisa turut serta dalam membantu terlaksananya secara keagamaan sekitar lingkungan gereja dan sebagainya. Sila kedua, rantai emas. Nah, makna simbol kedua sila Pancasila ini adalah manusia Indonesia yang dapat menerapkan nilai kemanusiaan ke dalam bentuk sikap tidak yang mengakui persamaan derajat dengan menggambarkan sikap saling mencintai, sikap tenggang rasa, tidak semena-mena dengan orang lain. Contoh sila kedua itu melakukan kegiatan atau acara-acara bakti sosial, terus memberikan bentuk kepada panti asuhan, atau sebagai bentuk kepedulian. Nah, yang ketiga ada sila pohon beringin. Nah, pohon beringin melambangkan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat terteduh di bawahnya. Hal ini mewakili keragaman suku bangsa yang menyatu di Indonesia. Mana sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia, merupakan nilai yang mengajarkan untuk selaras dengan hakikat satunya Indonesia. Nah, contohnya itu misalkan mau berteman itu tidak boleh pilih-pilih. Jadi kita harus berteman dengan siapapun tanpa membedakan suku atau agama apa sehingga tercipta persatuan. Yang keempat, kepala banteng. Kepala banteng melambangkan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Nah, contohnya, tidak memaksakan kehendak orang lain dalam bermusyawarah atau dalam sesuatu. Terus semua orang memiliki hak yang sama untuk dalam berpendapat atau dalam melakukan atau dalam dapat hak yang misalkan dalam pendidikan atau dalam pekerjaan. Yang kelima ada padi dan kapas. Nah, padi dan kapas dapat mewakili sila kelima karena padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat mencapai kemakmuran. Sebagai contohnya, saling menghormati orang lain atau memberikan pertolongan tanpa pamrih. Paham anak-anak? Apa ada yang belum paham? Sudah, Bu. Di dalam kebutuhan tidak hanya pangan dan sandang saja, tetapi harus apa? Biar sehat, tubuh sehat, harus ada Sudah, Bu. Olahraga, Bu. olahraga. Nah, dalam olahraga itu enggak hanya
olahraga yang berat-berat, ada juga olahraga yang ringan, seperti gerak dasar lokomotor. Nah, apa yang dimaksud dengan dasar lokomotor? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Gerak dasar lokomotor adalah gerak yang Bu. dilakukan dengan berpindah tempat, di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat dari titik A ke titik B. Nah, contoh dari gerak dasar lokomotor sendiri apa? Ada yang tahu? Ya, betul, lari. Selain lari, Jalan, Bu. Lompat. Melompat. betul, melompat, lari, jalan, merayap, dan memanjat. Nah, berjalan adalah gerak mengayun tangan dan kaki dengan cepat secara beriringan. Yang kedua, berjalan adalah gerakan melangkahkan kaki ke tanah tanpa adanya hubungan yang terputus. Yang ketiga, melompat. Melompat adalah gerakan mengangkat tubuh dari satu titik ke titik yang lain dengan tumpuan satu kaki dan mendarat dengan kaki. Terus merayap. Merayap adalah gerakan memindahkan tubuh dari tempat A ke tempat B dengan posisi tubuh telungkup di atas permukaan. Selanjutnya ada memanjat. Memanjat adalah gerakan memindahkan tubuh ke atas atau ke bawah menggunakan kedua kaki atau tangan. Anggota tubuh bagian atas bertugas untuk menjaga tubuh agar tidak terjatuh dan tetap seimbang. Ini ada macam-macam variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan. Ada banyak, yaitu ada main engklek. Ada yang tahu main engklek? Lari. Main engklek. Main engklek itu loncat. Masuk ke dalam meloncat. Sedangkan yang kedua sepak bola. Nah, kalau sepak bola masuk ke mana? Tahu, Bu. Iya, melari. Menyeberang pulau. Ada yang tahu permainan menyeberang pulau? Lari. Tidak, Bu. Saya tidak tahu, Bu. Nah, menyeberang pulau itu meloncat. Nanti ada videonya. Yang kedua, lompat dance. Terus MotoGP. Dan yang terakhir ada menirukan gerak berjalan hewan. Berikut adalah MotoGP. Ayo, ini ada video ditonton ya. MotoGP itu permainan melakukan gerakan berlari atau berjalan sambil menggelindingkan ban. Tuh. Alat yang digunakan itu ban sepeda atau ban motor bekas. Jadi ini bisa berjalan dan berlari. Nah, ini yang permainan kedua ada menyeberang pulau. Nah, ini meloncat dengan alat ban. Nah, ini permainan lompat dance. Ini meloncat juga. Oke, pintar, maju ke depan, disusul Emil. Oke, bareng loncat ke samping lagi, ya, tetap bareng, semangat. Oke, selanjutnya siap-siap. Oke, maju ke depan, ya, loncat, disusul sini. Ayo bareng sini, diikuti temannya di sini. Oke, ya, pintar, loncat lagi. Loncat ke depan. Nah, ini meloncat dengan seirama, jadi biar bagus. Oke. Nah,
Kalian udah masuk ke grup link yang di Google Classroom kan? Di sana sudah ada banyak, udah ada materi, udah ada tugas-tugas juga, dan udah ada kalian nanti kerjakan tugas membuat video. Nanti videonya memilih salah satu permainan, terus dipraktekkan, terus nanti kalian buat, terus di-upload di YouTube. Nanti linknya kalian taruh di Google Classroom. Selain itu juga di sana udah ada tugas pilihan ganda. Nah, nanti pengumpulan sudah ada ketentuannya kapan terakhir harus dikumpulkan. Paham anak-anak? Paham, paham Bu. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Kesha. Ayo Kesha dipimpin. Fine. Selesai. Ya, sampai jumpa semuanya. Sama-sama Bu. Sama-sama, Bu. Sama Bu.